Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun, Ya pun. pemirsa Kupas Televisi dimanapun berada, penyebaran COVID-19 varian Omikron menurut pemerintah lebih cepat dari varian Delta. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memperkirakan puncak kasus varian baru COVID-19 tahun ini terjadi pada bulan Februari 2022. Ikatan Dokter Indonesia meminta nakes bersiap menghadapi lonjakan kasus tersebut. Nah, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Tanggamus serta kolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada dalam mencegah lonjakan kasus varian baru COVID-19. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang dengan tema tanggap darurat penanganan penyebaran COVID-19 varian Omikron dan akselerasi vaksinasi booster. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Narasumber yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus, Bapak Taufik Hidayat SE, MKes. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Pak Taufik. Narasumber yang kedua, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung, Dr. Mary Yosepa. Benar ya Bu Dokter ya? Iya. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang ketiga, Ketua FKUB Tanggamus, Bapak Ismail MPDI. Iya, saya. Alhamdulillah. Apa kabar ini Pak Ismail? Sehat. Baik, terima kasih Pak Ismail. Nah, pemirsa Kupas Televisi, sesuai dengan tema kita tadi, tanggap darurat penanganan penyebaran COVID-19 varian Omikron dan akselerasi vaksinasi booster. Kita ingin tahu seperti apa saat ini sebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus, Pak Kadis. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izin saya sampaikan perkembangan dari penyebaran COVID kita di Kabupaten Tanggamus, terutama setelah era gelombang ketiga kalau istilah dari pemerintah kita. Di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tanggal 15 Februari ini, dari Januari kemarin sudah ada sekitar 50 kasus konfirmasi COVID-19. Kasus-kasus itu kita temukan berdasarkan hasil testing dan tracing, ya. Baik masyarakat yang sedang berobat ke rumah sakit karena SOP-nya harus di tracing, ataupun testing yang dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas terhadap warga yang ada keluhan demam dan sebagainya. Dan bahkan terakhir ada beberapa nakes kita juga yang sudah terkonfirmasi COVID, yaitu sebagai konsekuensi dari petugas kesehatan yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Kemudian benar nggak Pak Kadis, kalau penyebaran yang varian Omikron ini katanya ini lebih cepat dari varian Delta? Seperti apa ini Pak Kadis? Ya, memang secara virologinya seperti itu Pak. Jadi Omikron itu memang mempunyai kemampuan transmisinya lebih cepat. Hanya hospitality rate-nya itu lebih kecil, artinya tingkat keparahannya juga lebih kurang gitu kan ya. Memang yang selalu disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa untuk mengantisipasi Omikron ini yang penting kita pastikan bahwa kita menegakkan protokol kesehatan, kemudian kita pastikan bahwa kita sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, ya. Vaksinasi lengkap itu harapan kita sampai ke dosis ketiga, cuman kan terkait dengan penjadwalan atau durasi interval yang harus 6 bulan setelah dosis kedua. Kemudian kesiapan dari semua pihak, ya. Saya katakan semua pihak karena kesiapan ini bukan hanya dari jajaran kesehatan. Isolasi mandiri atau isolasi terkonsentrasi itu juga harus dipersiapkan, dan bagaimana masyarakat memahami gejala-gejala Omikron
sehingga masyarakat bisa mengantisipasi dengan jujur terhadap dirinya sendiri, kemudian merespon terhadap reaksi itu untuk melakukan testing kepada petugas kesehatan. Kemudian petugas kesehatan juga sudah kita edukasi agar untuk masyarakat yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu agar disarankan untuk isolasi mandiri, secara mandiri, karena memang karakteristik dari Omikron ini apabila kita sudah divaksin, kemudian minum vitamin dan istirahat yang cukup, itu bisa sembuh dengan isolasi mandiri, di samping juga untuk mengurangi hospitality rate-nya, karena tidak semua harus kita rawat di rumah sakit. Itu, Pak. Jadi tidak perlu harus dirawat di rumah sakit ya? Ya, kecuali yang gejalanya sedang atau berat. Bahkan semalam ada Zoom dengan Kementerian Kesehatan, Pak Wamen menyampaikan bahwa untuk komorbid pun juga harus dipilih pada yang severity-nya atau keganasannya terhadap COVID ada kecenderungan meningkat. Jadi tidak semua komorbid juga harus dirawat di rumah sakit, gitu kan ya. Sehingga pemakaian oksigen dan sebagainya bisa kita hemat untuk di rumah sakit. Iya. Sejauh ini sudah ada belum pemerintah Kabupaten Kamus menemukan kasus yang varian Omikron? Oh, jadi Omikron ini tidak semuanya bisa kita identifikasi ya. Jadi ada beberapa kriteria. Ya, terutama yang pertama adalah apabila orang itu sudah divaksin sampai 3 dosis, tapi masih ada gejala COVID, ataupun dia mungkin begitu di PCR CT-nya sangat rendah, itu baru kita kirim dulu ke lab Kesda untuk dilakukan pemeriksaan lagi, sehingga nanti bisa memenuhi syarat untuk dikirim ke Litbangkes apakah dia masuk probable atau belum. Nah, di Tanggamus mekanisme itu belum kita laksanakan karena memang kriteria-kriteria yang tadi kita sampaikan belum ada ya. Tapi yang penting adalah kewaspadaan, semua gejala-gejala yang mengarah ke Omikron harus kita testing dan kita tracing, yang tujuannya adalah untuk penanganan lebih awal ya, untuk penanganan lebih awal agar transmisi penularannya bisa kita kendalikan, sehingga akan mengurangi beban rumah sakit seperti pada gelombang Delta beberapa waktu yang lalu. Seperti itu, Pak. Nah, ini meneruskan yang disampaikan Pak Kadis tadi, Bu Dokter ya, soal gejala. Ini kan kalau soal gejala resiko ini kan lebih expert ini dokter ini yang menjelaskan gitu. Nah, ini gejala-gejalanya Omikron itu seperti apa? Bedanya dengan Delta, kemudian resiko kematiannya bagaimana, Bu Dokter? Monggo. Iya, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang varian dari COVID-19 ini, secara garis besar gejalanya itu bisa dibilang sama ya. Jadi kalau untuk yang varian COVID, mau itu Omikron maupun Delta, atau kita berbicara varian-varian yang lain, karena memang sifat dari virus ini adalah menyerang di organ pernapasan, gejala yang muncul memang dominan di pernapasan pastinya. Jadi gejala-gejala yang muncul itu pada awalnya sama seperti pilek, batuk, demam. Nah, untuk yang Omikron ini, tapi kita di sini sedikit harus lebih waspada karena kan kita melihat bahwa mungkin secara awal masyarakat kita berpikir itu flu biasa, ini Omikron atau bukan. Memang cukup sulit untuk membedakannya. Tapi ada beberapa kasus yang kita sampaikan bahwa kalau untuk yang flu biasa yang disebabkan oleh alergi, itu kan penyebabnya gejalanya diantaranya ada reaksi-reaksi alergi. Ini tidak kita temukan pada Omikron. Reaksi orang alergi itu bisa seperti dia merasa alergi biasanya tanpa disertai dengan demam. Alergi itu disertai dengan ada rasa gatal, begitu pada daerah mata, reaksi seperti alergi biasanya. Pada Omikron ini tidak terjadi. Jadi kita bedakan secara simpelnya saja. Kalau untuk yang gejala-gejala secara umumnya, varian semua yang COVID ini karena itu tadi yang saya sampaikan menyerang saluran pernapasan, gejala yang paling muncul itu pasti di saluran pernapasan. Batuk, pilek, sakit tenggorokan, pada kondisi yang berat bisa disertai dengan sesak nafas. Kemudian kalau untuk yang kondisi kritisnya sendiri itu yang kita tidak harapkan, yaitu kalau ada beberapa gejala untuk yang kita antisipasi bahaya dari Omikron itu untuk isolasi mandiri. Tapi ada sedikit keunikan pada Omikron ini, pada beberapa kasus yang sudah ditemukan itu muncul gejala yang agak dominan, itu rasa kelelahan yang sangat itu. Tapi biasanya tanpa default, misalnya kalau kita melihat orang capek kerja lelah, tapi ini dia dengan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan rasa lelah di badannya cukup muncul. Iya.
Kalau resikonya ini sendiri, kalau waktu Delta kan itu kan menyeramkan gitu ya, Bu Dokter ya. Kalau yang Omikron sendiri seperti apa, Bu Dokter? Gini, kita untuk melihat bahayanya sendiri, kita ketahui kalau virus ini mempunyai kemampuan untuk replikasi. Oke. Nah, kalau kita lihat varian Omikron ini, kemampuan replikasinya itu memang 30 kali lebih kuat, lebih cepat daripada varian Delta. Akan tetapi kalau kita melihat kecepatan replikasinya di parenkim paru, artinya di lapisan paru-paru, itu dia 10 kali lebih lambat dibandingkan dengan varian Delta. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa kita melihat bahwa gejala yang terjadi pada varian Omikron ini lebih ringan dibandingkan dengan gejala yang muncul pada varian Omikron yang lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Jadi kalau untuk, tapi ini juga tidak semata-mata kita menyatakan bahwa varian Omikron ini lebih ringan dari varian Delta. Tetap ada beberapa faktor lain yang bisa mendukung bagaimana ringan beratnya gejala ini, seperti daya tahan tubuh dari host itu sendiri. Virusnya mungkin tidak terlalu kuat, tapi kalau daya tahan tubuh dari host atau inangnya sendiri lemah, maka tetap aja akan berbahaya bagi si penderita. Tapi walaupun virusnya mempunyai virulensi yang kuat, tapi kalau daya tahan tubuh dari si penderita yang terpapar virus baik itu Omikron atau varian yang lain, maka gejala tidak akan terlalu menonjol. Di sini kita harapkan salah satu perannya itu tadi vaksinasi, mendukung untuk terbentuknya antibodi, melakukan perlawanan terhadap virus. Jadi walaupun terpapar virus, gejalanya tidak akan terlalu berat. Seperti itu. Cara yang paling efektif selain vaksinasi, apalagi Bu Dokter untuk mencegah ya risiko kematian seperti itu karena akibat COVID varian ini? Kalau untuk yang sudah terpapar, kita berbicara untuk yang sudah terpapar virus COVID ini, langkah untuk antisipasi biar tidak menjadi gejala yang berat yang nanti berakhir sampai kematian, sebenarnya sama aja, karena namanya virus kita lawan dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi pada saat kan kita di sini sekalian saya menghimbau kepada masyarakat, saat kita sudah merasakan ada gejala, sudah apalagi dengan riwayat kita yakin bahwa kita kontak dengan seseorang yang apakah itu suspek atau probable yang terkena COVID atau varian apapun, itu langkah pemeriksaan lebih cepat akan lebih baik. Saat kita lebih cepat memeriksa, kita pastikan bahwa seorang pasien itu terpapar virus COVID-19 atau varian ini, penanganan akan lebih gampang dan resiko juga pasti lebih kecil. Yang paling berat bagi kami adalah pada saat kami menemukan pasien dengan kondisi di mana datang ke vaskes itu rata-rata dengan kondisi yang sudah berat. Masyarakat datang dengan kondisi mereka pada awalnya mungkin sudah batuk, pilek, sudah mulai ada gejala tenggorokan. Tapi karena salah kaprah itu tadi, yang menganggap itu adalah satu flu biasa, maka langkah penanganannya lebih lambat. Ini secara langsung berpotensi untuk meningkatkan risiko kematian. Karena risiko berjalannya virus menyerang organ secara bertahap, pada kondisi yang lebih berat, penanganannya juga lebih berat. Tapi kalau kita lebih awal, kita menyadari bahwa dengan ada keluhan-keluhan yang seperti yang tadi, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, ayo kita periksakan di Kabupaten Tanggamus. Jadi sebaiknya jangan sampai nunggu kondisinya berat dulu baru ke rumah sakit gitu ya? Betul. Ya. Kalau kondisinya sudah berat, juga perjuangannya berat. Iya. Lebih baik dari awal sudah kita ketahui, maka penanganan akan menjadi lebih cepat. Iya. Jadi lebih cepat diketahui justru itu lebih baik gitu ya. Baik. Nah ini ke Ketua FKUB ini, Pak Ismail. Tentukan urusan dalam penanganan, pencegahan pandemi COVID tidak hanya urusan pemerintah saja, dinas kesehatan, pihak rumah sakit, juga semua komponen masyarakat. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh KUB dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 juga di Kabupaten Tanggamus, Pak Ismail? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun terima kasih. Saya dari FKUB. Tadi ditanyakan tentang bagaimana juga peran para tokoh agama terutama FKUB dalam penanganan COVID-19. Terlebih FKUB sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sehingga apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dan pemerintah
baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah. Itu FKUB selalu kita sampaikan dan kita dukung, terlebih dalam pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya. Kita selalu sampaikan bahwa darurah dalam arti dalam usulul ahkam bahwa ada yang harus kita jaga yang disebut dengan daruriyah, hifdzuddin maupun hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu adalah menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa itu adalah kewajiban yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan bahwa ini dalam perspektif agama Islam terlebih, bahwa kata Rasul, at-ta'unu ayatur rijib talallahu bihi nasan min ibadih fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza sami'tum bihi bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Jadi kata Rasul bahwa wabah ataupun taun itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu memang menyakitkan, ya. Menyakitkan, banyak keluarga ditinggalkan, ya, dengan adanya wabah ini berapa banyak ribuan korban. Tapi kata Rasul, apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, fala tadkhulu alaihi, maka jangan masuk ke daerah tersebut. Dan apabila kalian mendengar dalam satu tempat ada wabah dan kalian ada di dalam itu, fala tafirru minhu, maka jangan kalian lari dari tempat itu. Kemudian kata Rasul juga bahwa la yuridanna mumridun ala musihim. Jadi Rasul melarang unta yang sakit dicampur dengan unta yang sehat. Nah, ini maksudnya menggambarkan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah maupun Kementerian Agama melalui FKUB, selalu kita sampaikan agar dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, karena sesuai dengan protokol kesehatan itu juga adalah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada. Karena yang sakit tidak boleh dicampur dengan yang sehat. Kemudian ketika kita sakit jangan keluar dari daerah kita. Kemudian juga ketika mendengar ada wabah di daerah tertentu, juga kita tidak boleh memasuk ke daerah tersebut. Ini yang selalu kita sampaikan melalui pendekatan agama, gitu. Karena yang dianggap selalu bahwa pemerintah tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini yang selalu kita sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu melalui pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat, kemudian melalui edaran-edaran Kementerian Agama, dan di situ ada fatwa-fatwa MUI, bahkan yang terakhir di edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2020 sesuai saat ini, bahwa ketika itu level 3 di tempat ibadah itu 75% kapasitas dan maksimal 75 orang. Artinya 75% dari kapasitas dan 75 orang yang ada di situ ketika itu di level 3. Ya. Baik, gini Pak Ismail. Ini kan pandemi Covid ini kan sudah sekitar 2 tahun gitu ya. Dengan anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan termasuk rumah-rumah ibadah. Barangkali setelah 2 tahun orang udah mulai jenuh nih. Atau seperti apa saat ini situasinya pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah? Apakah masih konsisten dengan protokol kesehatan itu atau masyarakat sudah mulai longgar ini? Gimana situasi Pak Ismail? Memang benar. Jadi dengan adanya kemarin PPKM level 1 ya. Level 1, jadi masyarakat memang seolah-olah Covid itu sudah selesai.
Soalnya kan seperti itu, sehingga tapi tidak semua ya, tidak semua. Ada di tempat-tempat ibadah yang memang masih baratnya protokol kesehatan, dengan kalau di masjid itu jarak sejadah ya, sejadah itu membawa masing-masing, kemudian ada batas ya 1 meter. Nah kalau di gereja juga memang kursinya juga dijaga jarak, masih ada yang seperti itu. Tapi juga sudah yang menganggap bahwa sudah biasa lagi gitu ya. Jadi sudah sebagian udah hidup normal. Sebagian sudah hidup normal gitu ya. Nah ini ya artinya ini tugas kita bersama lah, tugas kita bersama. Iya, karena kalau udah hidup normal nanti, jadi tambah berat nih tugas Bu Dokter ini sama Kadis Kesehatan nih. Iya. Nah ini ke Pak Kadis. Ini kan salah satu penanggulangan COVID itu kan lewat upaya vaksinasi ya. Sekarang sudah mulai bahkan booster gitu. Sekarang capaian vaksinasi di Kabupaten Tanggamus yang pertama, kedua, bahkan sampai ketiga, sekarang sudah sampai berapa persen ini Pak Kadis? Oke, makasih. Cakupan vaksinasi Tanggamus kita dosis pertama 85%, Pak. 85%, kemudian dosis kedua itu masih 47%. Kemudian dosis ketiga kita masih sangat rendah, sekitar 1,7% kalau tidak salah. Oke. Nah terkait dengan gap antara dosis pertama dengan dosis kedua dan dosis ketiga, itu memang ada beberapa faktor ya, karena memang untuk jenis-jenis vaksin kan mempunyai interval waktu antara dosis pertama dengan dosis kedua. Iya. Termasuk juga ada dosis kedua dengan dosis ketiga harus 6 bulan gitu kan ya. Maka dari itu pencapaian cakupannya tidak serta-merta langsung beriringan. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang juga harus kita cermati di masyarakat. Ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ismail, pada saat masyarakat itu sudah melihat kegairahan hidup baru, masyarakat itu melihat new normal itu adalah bukan kebiasaan baru tapi kembali ke normal lagi, gitu kan ya. Dan mereka merasa bahwa kasus beberapa waktu yang lalu sudah turun, sehingga partisipasi untuk vaksinasi dosis kedua itu agak rendah, karena sebagian mengatakan bahwa situasinya sudah aman dan saya juga sehat-sehat, gitu kan ya. Nah, sedangkan gap atau drop out yang biasa terjadi dalam kegiatan program vaksinasi itu antara dosis pertama dengan dosis kedua itu sekitar 5-10%. Harusnya kalau nanti cakupan kita sudah sekitar 85%, berarti dosis kedua harusnya sudah di angka 70-an, gitu kan, ada 70-an. Nah, terkait dengan ini pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan beberapa langkah, karena penanganan vaksinasi ini yang paling krusial adalah penggerakan sasaran vaksinasinya, Pak. Kalau hanya pelaksanaan suntikannya, itu kawan-kawan nakes kita semuanya siap. Siapa yang datang dan memang sudah memenuhi syarat dari sisi screening kesehatan, dari sisi waktu interval, kita vaksin. Tapi untuk menggerakkan sasaran yang seharusnya sudah waktunya dosis kedua, tapi dia belum datang, ini adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Semua pihak itu berarti ya jajaran aparat kepala PKON, camat, kepolisian dan TNI. Nah, maka dari itu pemerintah Kabupaten Tanggamus kemarin sudah menginstruksikan agar kita kembali turun bersama lagi. Karena kemarin pada saat kita mau mengenjot dosis pertama untuk minimal 70%, itu seluruh OPD turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan monitoring, ada tanggung jawab wilayah binaan, setiap hari didatengin, kemudian dikasih motivasi penggerakan sasaran seperti apa. Dan alhamdulillah sebelum Desember sudah sebelum akhir Desember sudah 70%. Nah, hal serupa sekarang digerakkan lagi. Hanya sekarang kita harus membuat mapping dulu, Pak. Mapping percepatan vaksinasi. Jadi di puskesmas itu sudah harus ada data di desa ini yang dosis kedua tanggal berapa. Di desa ini yang dosis kedua tanggal berapa, sasaran sekian. Nah, dari dasar itulah nanti OPD-OPD yang datang ke PKON, ke kecamatan itu melakukan pendekatan ke aparat PKON, sasaran yang sekian ini siapa bayanim-bayanimnya, karena kan tidak semuanya sama. Iya. Makanya cara penggeraan sasaran vaksinasi dosis kedua ini jauh berbeda dengan dosis pertama. Kalau dosis pertama kan memang semuanya
yang sesuai dengan kriteria umur semua harus digerakkan, makanya bisa gerak cepat. Nah, dosis kedua itu seperti itu. Tapi di Pemda ini mulai minggu ini kawan-kawan kepala OPD sudah turun ke kecamatan-kecamatan, dan biasanya nanti malam Pak Sekda mengadakan Zoom untuk melakukan evaluasi apa yang ditemukan di masyarakat, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi gap antara dosis pertama sama dosis kedua. Memang karena kita memang di dosis kedua kita itu masih termasuk yang rendah di Provinsi Lampung, termasuk yang paling rendah. Walaupun bukan paling rendah, tapi termasuk yang rendah di Provinsi Lampung. Iya. Kalau pelajar gimana Pak Kadis? Vaksinasi di kalangan pelajar? Ya, vaksinasi anak sekolah sesuai dengan instruksi dari Kementerian sudah kita lakukan sesuai dengan periodenya. Jadi cakupan kita itu di dosis pertama sudah 73%. Hanya memang di dosis kedua memang ada perlambatan karena memang kita terkendala dengan kemarin begitu ada peningkatan kasus di beberapa tempat, kemudian ada instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2022 bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka harus sementara dihentikan dulu, sehingga pelaksanaan vaksinasi dosis berikutnya atau dosis kedua di anak sekolah itu harus kita tunda dulu sampai periode yang sudah ditentukan. Nah, ini menjadi kendalanya di satu sisi ya, di satu sisi pada saat situasinya sesuai dengan prediksi kita mau kita vaksinasi cepat, tapi begitu ada peningkatan kasus ada kebijakan yang bertolak belakang dengan apa yang harus kita lakukan, tapi harus kita sesuaikan karena memang pemberlakuan sesuai dengan surat edaran Bupati tentang pemberhentian belajar tatap muka ini cuma sampai dengan tanggal 22 Februari ini. Jadi nanti setelah itu kegiatan vaksinasi anak sekolah mau kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, bicara ini soal percepatan ini kan tidak terlepas mungkin ada beberapa hambatan, kendala-kendala apa yang dialami dalam hal upaya percepatan vaksinasi Pak Kadis? Ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan. Sebetulnya kendala dalam percepatan vaksinasi yang paling krusial adalah di penggerakan sasarannya. Ya, di penggerakan sasaran. Kalau kita mengacu kepada waktu optimisme kita untuk sampai ke 70%, itu penggerakan sasaran dilakukan oleh semua pihak. Ya. Jadi aparat kecamatan, TNI, Polri, kemudian kepala OPD turun sampai ke pekon-pekon, sampai ke desa-desa, sampai pendataan siapa orang-orang yang belum divaksin, kemudian diarahkan ke tempat pelaksanaan vaksinasi pada saat itu. Nah, itu yang menjadi kendala. Karena kalau dari sisi tenaga, kalau ketersediaan vaksinnya sendiri, Pak Kadis? Ketersediaan vaksin sekarang kita sudah berlebih. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu memang pernah kita sampaikan vaksin kita agak kurang distribusinya. Tapi setelah kebijakan dari pusat bahwa di Jawa Bali ternyata memang cakupan vaksinnya sudah di batas ambang batas aman, kemudian kebijakannya diarahkan keluar Jawa Bali, distribusi vaksin ke Provinsi Lampung termasuk provinsi yang lain di luar Jawa itu sudah lebih dari cukup. Berarti kalau ketersediaan vaksin cukup, beberapa organisasi yang ada di Tangerang seperti Sumpah FKUB bolehkah mengajukan kuota vaksin dengan dinas kesehatan gitu, atau seperti apa mekanismenya gitu? Ya, ada organisasi yang ini menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Ya, pada prinsipnya kami menerima partisipasi dari semua pihak ya. Bukan hanya dari FKUB, bahkan dari organisasi sosial, organisasi politik dan sebagainya. Prinsipnya adalah yang penting mereka ikut membantu menggerakkan sasarannya. Vaskesnya tetap dari kita, ya kan? Vaksinator tetap dari kita, vaksinnya juga dari kita. Hanya mereka membantu menggerakkan sasaran karena memang tugas berat itu adalah di dalam penggerakan sasarannya. Iya, kalau bicara menggerakkan sasaran ini kan FKUB ini sasarannya semua umat ini. Ya. Jadi berarti boleh mengajukan gitu Pak Ismail, ya, biar lebih cepat percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus kan. Kemudian nih Bu Dokter, seberapa efektif ya vaksin ini dalam upaya penanggulangan pandemi COVID ini, Bu Dokter? Kalau kita berbicara tentang efektivitas vaksin, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, vaksin kita sampaikan tidak memberi jaminan bahwa seseorang tidak akan terpapar COVID. Akan tetapi dengan pelaksanaan vaksin, artinya kita sudah memancing untuk pembentukan antibodi di dalam tubuh masyarakat kita ini.
pada saat terpapar pun, maka gejala yang muncul itu akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Untuk efikasinya sendiri itu berbeda-beda, dari setiap varian vaksin itu berbeda. Ada yang ada di kisaran 50, 60, sampai 80, 90% pun ada untuk efikasinya. Jadi tergantung dari jenis vaksinnya. Tapi yang kita harapkan sebenarnya itu tadi, bahwa dengan vaksinasi, karena virus ini kan tidak bisa kita hindari. Kalau barang terlihat enak, kita melihat ada batu besar, kita hindari, kita nggak kena. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak berwujud. Nah, jadi satu-satunya kita usahakan untuk proteksi dari dalam badan diri kita sendiri. Proteksi yang utama adalah dengan vaksin. Vaksin kita membentuk antibodi kekebalan yang ada di dalam tubuh, saat bertemu dengan virus, tubuh akan memberikan perlawanan. Sehingga gejala yang muncul juga tidak menjadi lebih berat. Jadi perlu kita dorong semua masyarakat kita supaya semua vaksin, gitu ya, supaya semua sehat. Gitu. Supaya semua sehat. Baik, ini Pak Kadis, tadi kan dari pemerintah pusat menyatakan ada kemungkinan puncak seperti varian Omikron ini nanti di akhir Februari tahun ini. Ini kan sudah pertengahan gitu. Ya. Bagaimana kesiapan Pemda Tanggamus sendiri dalam upaya mengantisipasi ketika hal-hal yang buruk itu terjadi? Seperti apa kesiapan termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis kita sendiri, Pak Kadis? Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan puncak kasus, ya, walaupun statementnya dari pusat itu tidak berlaku sama untuk semua daerah, Pak. Ya. Tidak berlaku sama untuk semua daerah. Semalam Pak Menteri Kesehatan dalam Zoom juga menyampaikan bahwa kasus-kasus puncak yang diprediksi di akhir Februari itu hanya ada di sekitar 6 provinsi yang disebutkan oleh Pak Menteri, karena memang waktu itu eskalasi dari kasusnya memang luar biasa. Tapi kasus puncak untuk di daerah di luar 6 provinsi itu diprediksi sekitar 2-3 minggu setelah itu. Sehingga kemungkinan nanti di Lampung kasus puncaknya bukan berarti di akhir Februari, atau mungkin kita setelah akhir Februari seolah-olah kita udah aman, belum seperti itu. Dan di Lampung sendiri pun kasus yang harian yang dilaporkan itu belum melewati puncak kasus Delta. Jadi kasus Delta di Provinsi Lampung dulu pernah mencapai angka di 720-an. Di Lampung ini yang setelah ada Omikron ini, setelah ada gelombang 3 ini paling tinggi baru 400 sekian. Nah, terkait dengan kesiapan itu, semua pemerintah daerah melalui instruksi dari gubernur sudah diinstruksikan. Pertama, kita untuk memperkuat protokol kesehatan, kemudian memastikan bahwa sasaran vaksin itu bisa tervaksinasi semua. Ya. Kemudian kalau dari sisi kesehatan kita harus memperkuat lagi 3T-nya, ya, jadi testing, tracing, dan treatment. Nah, terkait dengan protokol kesehatan ini tidak mudah, Pak, karena yang bisa kita lihat sekarang di masyarakat, bahkan kalau Bapak jalan-jalan ke pasar tradisional itu hanya berapa persen yang memakai masker. Bahkan Pak Jokowi sendiri pada saat instruksinya melalui Zoom meeting pada saat itu sangat ditekankan protokol kesehatan yang harus diperhatikan adalah penggunaan maskernya, ya kan? Karena memang masker ini tergantung dari niat kita. Apabila memang niat kita itu tidak akan menularkan dan tidak ada potensi penularan, ya kita pakai masker. Tapi kalau niat kita itu seolah-olah kita sudah aman, dibuka Pak masker itu, gitu kan ya. Dan di Tanggamus juga sudah diagendakan adanya operasi justisia di beberapa tempat-tempat keramaian, kemudian ya termasuk di pasar tradisional. Jadi bupati, wakil bupati, Forkopimda dan beberapa OPD dibagi ke beberapa tempat itu untuk melakukan operasi justisi, tapi dalam konteks bukan untuk memberikan sanksi, tapi untuk memberikan peringatan dan sekaligus membagikan masker bagi mereka-mereka yang belum menggunakan masker. Hanya ya walau alam setelah itu apakah maskernya dipakai lagi atau tidak, tapi harapan kita itu sebagai sinyal bahwa sekarang kita harus pakai masker lagi, harus pakai masker lagi. Dan pemantauan itu memang, ya makanya sekarang yang harus diperkuat adalah edukasinya. Bagaimana protokol kesehatan khususnya penggunaan masker itu bisa dipatuhi oleh semua orang, oleh semua orang. Kemudian yang tadi itu kita diskusikan, bagaimana memastikan bahwa sasaran yang harusnya terjadwal divaksinasi itu harus tervaksin. Nah ini kan juga menjadi pembelajaran kita untuk kawan-kawan jajaran kesehatan. Jadi interval waktu yang antara dosis pertama dengan dosis kedua
Di situ kan memang dituliskan minimal 28 hari, ada yang minimal 3 minggu, 8 minggu dan sebagainya. Tapi kalau intervalnya itu ternyata sudah melebihi dari 6 bulan, itu berarti harus diulang lagi dari vaksin pertama. Nah, makanya ini kan berarti harus ada yang kita push lagi. Bagaimana penggergakan sasaran itu memastikan semua orang-orang yang dulu sudah pernah tervaksin, itu sebenarnya datanya ada, Pak. Sorry Pak Kadis. Siap. Tadi Pak Kadis bilang kan kalau vaksin pertama kedua 28 hari. Kemudian dari 2 ke 3 6 bulan. Ya. Gitu ya? Ya. Nah, jadi kalau yang ketiga yang booster itu nggak boleh booster sebelum 6 bulan gitu ya Pak Kadis ya? Ya, memang booster itu ketentuannya 6 bulan setelah dosis kedua. Oke. Hanya dosis keduanya itu kan tergantung jenis vaksinnya. Oke. Ada yang 28 hari dari dosis pertama, ada yang 3 minggu atau ya kalau nggak 8 minggu dari dosis pertama juga ada. Nah, yang tadi saya sampaikan itu, apabila jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu, karena orang itu merasa sehat, merasa nggak ada yang sakit sehingga dia nggak mau vaksin, yang harusnya dia sudah divaksin minimal 28 hari atau sesuai dengan ketentuan vaksinnya itu, ternyata dia sampai molor lebih dari 6 minggu, ini kekebalan mereka itu sudah hilang, ini harus dimulai dari awal lagi. Masa efektifnya berarti vaksin itu berapa lama Pak? Ya, sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan? Ya. Termasuk vaksin yang pertama juga? Ya, makanya setelah 6 bulan, kalau dia sampai 6 bulan ternyata dia belum di dosis kedua, ini harus dimulai lagi sebagai dosis pertama. Kalau yang ketiga, masa efektifnya berapa lama? Kalau yang ketiga itu kan kekebalan itu kan lama-lama nanti kan terbentuk Pak ya. Terbentuk dengan dilakukan dosis ketiga, dengan diberikan fase ketiga berarti booster kekebalan dia udah naik. Nah, kekebalan dia udah naik, nanti akan ada penelitian lagi berapa tahun lagi harus dilakukan booster lagi. Bukan ya. Ini sambil menunggu, bukan sambil menunggu. Ini sebetulnya pemerintah kan memberlakukan kebijakan itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan negara. Dulu belum ada wacana dosis ketiga untuk masyarakat. Ya. Walaupun sebetulnya secara keilmuan itu memang harus dibooster lagi setelah 6 bulan. Tapi kenapa pemerintah dulu belum menyampaikan itu? Karena memang kesiapan anggaran untuk membeli vaksin dosis ketiga belum tersedia. Pada saat pemerintah sudah siap, diinstruksikan semua orang harus divaksinasi dosis ketiga. Pada saat instruksi dosis ketiga, pemerintah dulu pertama kali diutamakan adalah kelompok yang rentan, lansia dan sebagainya. Tapi begitu sudah melihat bahwa interval dan percepatan kenaikan kasusnya juga signifikan, sehingga ya semua yang sudah waktunya harus divaksinasi. Artinya nanti pelaksanaan ini kan COVID ini kan pemerintah belajar, menganalisa, kemudian juga baru memberikan keputusan sambil berjalan, gitu kan ya. Sambil berjalan dievaluasi terus. Karena belum pernah ada pandemi seperti ini beberapa ratus tahun yang dulu, sehingga belum ada referensinya. Makanya pemerintah sambil mempelajari, menganalisa, kemudian mengambil keputusan. Makanya yang kadang-kadang sering kita lihat ada keputusan yang selalu berubah. Nambah ini lagi, ada nambah ini lagi dan sebagainya. Ya karena pemerintah juga sambil meneliti. Kenapa harus diteliti? Karena itu untuk keselamatan masyarakat. Gitu kan. Berarti ada kemungkinan setelah vaksin ketiga tidak menutup kemungkinan ada lagi keempat dan seterusnya gitu Pak Kadis. Ya kita analogkan dengan vaksinasi misalkan kayak campak misalkan. Campak itu kan biasanya harus diulang lagi di umur berapa tahun, gitu kan ya. Nah, itu melalui penelitian dulu, gitu kan ya. Hanya memang sekarang memang belum bisa diekspos. Kita selesaikan dulu lah yang di depan mata. Kita jangan berpikir dulu yang jauh-jauh dulu. Yang di depan mata aja cakupan vaksinasi dosis booster kita masih sangat rendah. Itu yang harus kita kejar. Karena ada juga begini Bu Dokter, itu termasuk di media sosial ramai itu, ya kan? Ada varian Delta, ada Omicron, kata besok ada lagi Politron katanya gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan soal virus ini, apakah memang dia seperti apa sehingga namanya kok berubah terus gitu? Apakah dia katanya bermutasi terus atau seperti apa penjelasan ilmiahnya gitu Bu Dokter? Iya, sekarang udah muncul Omicron ya Pak ya, jangan-jangan habis ini tantenya muncul ya. Jadi untuk yang kita membahas masalah virus COVID, varian pertama itu yang kita ketahui munculnya di Wuhan. Iya. Nah, yang muncul di Wuhan pada bulan November ya, di 2019. Itu nama si virus ini masih sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Nah, itu nama pertama yang kita temukan untuk varian yang ada di Wuhan. Kemudian pada bulan Februari 2020, WHO mengganti nama menjadi SARS-CoV-2. Dengan penyakit yang disebut dengan coronavirus disease.
Jadi virusnya disebut sebagai SARS-CoV itu di dalam waktu November, Desember, Januari, Februari 4 bulan aja dia udah ganti nama. Sebagai sifat alami dari virus, dia akan selalu melakukan replikasi. Jadi virus itu selalu akan melakukan pengembangan diri, ibaratnya mutasi dari virus, sehingga itulah yang mengakibatkan munculnya varian-varian yang baru. Kita bicara kayak varian yang sekarang B11529, apalagi dikenal dengan varian Omicron, itu induknya tetap sama dia. Induk utamanya adalah coronavirus, yang pada varian yang pertama di Wuhan dia masuk dalam varian beta coronavirus. Pemberian nama ini adalah replikasi dari si virus awal ini. Mutasi dari virus ini sangat besar peluangnya terjadi karena dia membutuhkan host, dia membutuhkan inang untuk tumbuh. Nah, kaitannya dengan mengapa kita harus menjaga prokes, kita coba antisipasi penularan secara masif, ini salah satu langkah untuk memutus biar dia tidak bermutasi lagi. Selagi dia masih punya tempat, dia punya inang untuk tumbuh, inangnya adalah tubuh kita manusia. Nah, saat dia selalu mempunyai tempat untuk bertumbuh, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk bereplikasi. Yang di varian yang terakhir ini aja kita tahu variasi dari mutasi protein itu sudah sampai 70 ya, kalau saya nggak salah ya, itu sudah sampai segitu banyaknya jadi mutasi, makanya muncul varian baik itu Delta, varian Omicron yang terbaru. Ya karena memang dia belum mempunyai kesempatan untuk berhenti. Kalau dia sudah berhenti, tidak ada inang yang akan dia tempati, maka virus ini akan berhenti replikasinya. Jadi jalan satu-satunya bagi kita, ayo kita stop. Jangan punya tempat lagi dia untuk bermutasi itu. Kita stop penyebaran, kita stop penularan, dia tidak punya tempat untuk hidup, maka dia berhenti. Jadi makanya kalau variannya ya masih kita tidak bisa menutup kemungkinan apakah setelah varian Omicron akan muncul lagi yang baru seperti tadi Politron ya Pak ya. Jadi jok banyak gitu, jok di media sosial gitu. Mungkin kalau kita melihat ini masyarakat juga sudah sampai di titik ininya ya. Mulai dari yang tadi varian pertama dia masih bernama novel coronavirus, kemudian dikasih nama SARS-CoV-2, muncul lagi varian-varian berikutnya sampai yang terheboh kemarin varian Delta, dan sekarang tiba-tiba muncul lagi varian Omicron. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter dengan pemirsa kita gitu. Kenapa kemudian kita disarankan ya harus menggunakan masker? Ya. Sifat dari virus ini penularannya adalah secara aerosol. Secara aerosol itu harus melalui udara ya. Jadi pada saat kita berbicara, saat kita berinteraksi, saat bernafas, itu nggak mungkin kita tidak mengeluarkan udara. Sementara penyebaran si virus ini adalah dengan secara aerosol seperti itu. Memakai masker, kemampuan dari virus itu berbeda. Tidak semua virus mempunyai karakteristik yang sama. Berbeda-beda. Untuk varian COVID ini sendiri, kemampuan yang dari awal disampaikan bahwa menjaga jarak minimal 2 meter, karena memang sesuai dengan penelitian, kemampuan dia untuk berpindah dari satu inang ke inang yang lain itu sampai dengan jarak 2 meter. Memakai masker adalah salah satu proteksi kita. Masker itu melindungi supaya aerosol tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, saluran pernapasan. Di dalam virus ini nanti dia akan berkembang pas ini di saluran pernapasan ya. Dengan kita memakai masker, artinya kita melindungi biar kita tidak tertular dan kita tidak menularkan. Jadi pada saat seorang yang sudah terpapar COVID-19 pun, kalau dia sudah ada virus di dalam badannya, tapi dengan dia memakai masker, dia tidak menyebarkan kepada yang lain. Begitu juga dengan orang yang sehat. Saat kita berinteraksi, kita tidak pernah tahu di antara kita siapa yang sudah positif virus COVID ini. Jadi disarankan walaupun sudah vaksin lengkap atau bahkan booster tetap menggunakan masker gitu ya. Protokol 5M tetap harus dijaga. Jadi jangan merasa kembali lagi ke kebiasaan lama gitu ya. Betul. Iya. Nah, soal kebiasaan ini. Nah, ini Pak Ismail ini, ya kan? Soal kebiasaan dengan budaya baru sekarang gitu. Bagaimana dengan jemaah kita? Apakah mereka sudah kemudian terbiasa dengan budaya baru sekarang, atau seperti tadi itu justru merasa nggak ada lagi COVID, kita lepas masker aja, kita sudah berinteraksi biasa saja. Seperti apa ini Pak Ismail? Jadi dengan adanya Omicron ini kan informasinya sangat baru ya, sangat baru. Nah, sehingga yang sebelumnya itu PPKM level 1 kemudian dianggapnya semuanya sudah normal.
oleh masyarakat karena memang sangat antusias ya masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sehingga ketika ada tempat-tempat ibadah ataupun tempat pengajian dan lain sebagainya, ya mereka langsung antusias untuk menghadirinya gitu. Nah, kemudian begitu adanya kembali PPKM ya kan, ada yang level 2 dan sebagainya, artinya berubah kembali dan diinformasikan bahkan diinstruksikan oleh Bupati maupun Gubernur. Ini pun ya alhamdulillah masyarakat pun mulai menyadari karena memang awalnya sudah terbiasa bagaimana dengan protokol kesehatan dan bagaimana dengan adanya COVID ataupun corona sebelumnya kan gitu kan. Jadi sudah tidak kaget lagi. Beda dengan longgar lagi gitu. Ya kan? Iya gitu. Artinya ini kembali kepada tugas tugas dari semua instansi, semua para tokoh agama untuk kembali menyampaikan tadi menyampaikan kembali bahwa corona ataupun yang sekarang dikatakan Omikron itu belum selesai belum selesai untuk kembali seperti biasa kembali dalam arti biasanya itu biasa ketika puncak-puncaknya lah ya kan, seperti itu yang di tempat ibadah ya kita menggunakan protokol kesehatan karena memang di dalam agama juga ya kan, di dalam agama juga bahwa menjaga kesehatan itu adalah suatu kewajiban dan dalam kaidah itu mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu itu apabila karena sesuatu itu menjadi wajib maka sesuatu itu menjadi wajib dalam arti tidak bisa melaksanakan kewajiban apabila tanpa sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib kan gitu. Nah, sehingga kita selalu sampaikan bahwa ketika kita ingin sehat dan menurut kesehatan adalah pentingnya atau harusnya vaksin, maka berarti vaksin adalah kewajiban. Kemudian dengan menjaga kesehatan itu adalah wajib dan dengan protokol kesehatan itu bisa menjadikan kita sehat, maka berarti menjaga ataupun mematuhi protokol kesehatan adalah kewajiban. Dan tadi saya singgung sedikit, memang yang terbaru dari surat edaran Menteri Agama itu dia dibuat level level 3, 1, 2, 3 tadi itu. Nah, di level 1 tadi yang 70% itu di level 1, kemudian 70% dan 75% dan 75 orang level 2. Nah, di level ketiga ini hanya 50% dan maksimal 50 orang. Sehingga walaupun masjid ataupun gereja itu fasilitasnya 300 orang tetap tidak boleh. Oke, itu kan tadi gitu. Di atas kertas Pak Ismail. Iya, prakteknya gimana? Nah, itu. Nah, jadi biasanya memang edaran ataupun instruksi itu datang itu kan bagaimana kecepatan daya tangkap masyarakat ya kan, daya tangkap masyarakat sehingga ada yang memang lambat menyikapinya ya kan, menyikapi lambat itu santai kan gitu ya. Nah, ada yang memang langsung tanggap dengan itu. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Artinya fakta, ya kan? Di lapangan, ada yang mengikuti, ada juga yang tidak mengikuti. Ada yang mengikuti, itu kan? Karena begini juga. Jadi para tokoh agama atau umat itu ada yang memang dia nurutnya dengan para tokoh agama, tapi juga ada yang dia nurutnya juga dengan aparat umpamanya atau dengan satgas. Ini kan berbeda-beda pendekatannya. Itu pendekatannya berbeda-beda. Sehingga dari semua unsur, semua lini memang harus bekerja sama bagaimana pendekatannya. Jadi semuanya itu bekerja sama gitu maksudnya itu. Jadi memang perlu bersama-sama bekerja, berkolaborasi gitu. Kemudian Pak Ismail soal ini. Soal bagaimana respon dari masyarakat kita terkait dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID ini lewat percepatan vaksinasi. Bagaimana respon dari jemaah kita terkait dengan program vaksinasi? Alhamdulillah kalau akhir-akhir ini berbeda dengan di awal-awal ya Pak Kadis, artinya dengan isu-isu tentang bagaimana hukum daripada vaksin dan lain sebagainya, terutama hukum agama hukum agama, fatwanya seperti apa, bagaimana hukumnya dan sebagainya, ya sempat
kalau awal-awal itu masyarakat enggan untuk vaksin, ya kan, enggan untuk vaksin. Tapi begitu terus pemerintah daerah dengan semua unsur memberikan pemahaman-pemahaman, ya, pemahaman-pemahaman tentang pentingnya vaksin, ya, sehingga alhamdulillah masyarakat itu sekarang begitu diumumkan bahwa di tempat ini ada vaksin, mereka dengan sendirinya datang. Nah, berbeda dengan dari awal, ya, dari awal. Nah, yang padahal selalu kita sampaikan bahwa vaksin halal kalau itu umpamanya fatwanya baik itu dari pembuatan dan sebagainya dinyatakan halal, berarti itu harus digunakan. Ketika itu umpamanya yang diisukan bahwa haram, tapi ketika vaksin kesediaannya berkurang dan harus itu yang digunakan, malah yutimul wajib ila bihi fahuwa wajib tadi itu, maka itu dikatakan boleh digunakan. Ad-darurah tubihul mahdzurah, karena darurat itu membolehkan hal yang dilarang ketika itu kesediaannya kurang, kan seperti itu yang terjadi. Sehingga alhamdulillah masyarakat ataupun umat semua agama menerima untuk vaksin. Tinggal paling vaksin yang ketiga, ya, yang ketiga memang yang belum lah. Tapi masih ada nggak ditemukan kasus Pak Ismail itu masyarakat yang anti terhadap vaksin? Kalau masalah anti terhadap vaksin, ya namanya berbagai macam, ya, berbagai macam keyakinan tadi, ya. Keyakinan yang mungkin merasa bahwa dirinya sudah selalu sehat, kan gitu, ya. Yang sudah selalu sehat, sudah tidak akan terkena penyakit. Kemudian yang mungkin ya kadang-kadang terlalu keyakinannya bahwa semuanya itu adalah izin Tuhan, kira-kira gitu, ya. Izin Tuhan. Padahal hidup, memang mati, maut urusan Tuhan. Urusan Tuhan, kan gitu. Kan gitu, ya kan. Nah, jadi tapi secara slogannya kan begini. Kalau umpamanya udah nggak usah vaksin, kamu sehat, ataupun udahlah kamu sehat itu kan penyakit itu karena Allah, udah ini kan gitu umpamanya. Nah, begitu kita sodorkan makanan, ya sudah nggak usah makan, kamu insya Allah kenyang. Kayaknya nggak mau juga. Artinya itu ada bagian daripada syariat, ya. Cara namanya, ya kan. Cara kita bagaimana supaya kita sehat, kan gitu. Tapi ya namanya masyarakat, ya. Pola pikir, pemahaman itu ya berbeda-beda, ya kan. Nah, ini ya tugas kita bersama, ya, untuk memberikan pengertian-pengertian, ya kan, tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang padahal kalaupun para tokoh agama memahami, ya kan, ada di dalam ta'lim itu innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama, bahwa innal muallima wat tabib, sesungguhnya muallim itu adalah guru, ya, wat tabib dan dokter, ya. Jadi guru dan dokter itu nggak boleh ditentang nasihatnya, gitu maksudnya, kan. Sehingga ketika kata dokter bahwa begini caranya, obatnya ini, ya sudah, kan gitu. Jadi serahkan dengan ahlinya. Serahkan dengan ahlinya, gitu maksudnya, kan gitu, ya kan. Gitu. Jangan keilmuannya urusan kedokteran, kita tidak punya keilmuan ke situ, tapi kita mau mengomentari sesuai dengan ahlinya. Nah, mumpung kita di sini diskusi nih, ya, Pak Ismail kan sebagai ketua FKUB, ya, kita ditonton dengan pemirsa kita. Pak Ismail sekaligus juga mungkin bisa memberikan himbauan dengan masyarakat kita kaitan dengan bagaimana kita melakukan percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus. Silakan, Pak Ismail. Ya, terima kasih bahwa saya atas nama FKUB menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat seluruh agama di Kabupaten Tanggamus khususnya, mari kita dukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, dan kita sampaikan kepada seluruh jamaah di tempat kita masing-masing, apabila jamaah atau masyarakat ada yang belum vaksin, untuk segera vaksin demi kesehatan kita bersama, karena sehatnya kita juga membuat sehatnya orang lain, karena COVID ini adalah menyebar. Apabila kita sehat, maka insya Allah akan menyehatkan orang lain, dan apabila kita sakit, berarti kita sudah membuat orang lain sakit karena penyebaran daripada kita. Ini yang saya
sampaikan, mudah-mudahan kita bekerja sama dari seluruh umat, dari seluruh lapisan masyarakat agar percepatan vaksin yang kita harapkan bersama, ya, bukan hanya pemerintah daerah, tapi yang kita harapkan bersama bisa berjalan dengan baik, dan terlebih mudah-mudahan COVID-19 yang sekarang dinamakan Omikron agar secepatnya hilang dari muka bumi ini, dan juga kita bisa bekerja, bisa beribadah dengan baik, dan juga bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi dengan vaksinasi ini kita bisa hidup normal dengan kenormalan baru. Kenormalan gitu ya, baru. Ismail ya. Ya. Kemudian soal target vaksin ini, Pak Kadis. Target vaksin ya. Bagaimana target pemerintah Kabupaten Tanggamus ya dalam upaya percepatan vaksinasi ini tahun 2022 ini? Baik. Target vaksinnya ya. Ya. Target vaksinnya sebetulnya kita kalau sudah berbicara angka 85 itu bukan berarti kita sudah herd immunity ya. Yeah. Karena memang sasaran yang kita patok untuk Tanggamus itu ya itu sudah perkiraan kalau itu tercapai semua baru herd immunity. Herd immunity tapi untuk dosis pertama dan dosis kedua. Jadi memang kalau kita berbicara target, kalau boleh saya katakan kita masih jauh dari keberhasilan. Makanya perlu kerjasama semua pihak ya, baik jajaran pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi yang lain untuk mengejar sasaran vaksinasi. Daerah mana yang sekarang ini paling susah dijangkau ini, Pak Kadis? Ya sebetulnya hampir semua bervariasi, Pak ya. Kita tidak mengatakan daerah A atau daerah B karena semua berawal dari persepsi masyarakat bagaimana mensikapi new normal itu tadi itu. Jadi pada saat masyarakat merasa bahwa kasusnya sudah rendah, kemudian juga merasa sehat-sehat, kemudian pada saat untuk dimobilisasi vaksinasi dosis berikutnya itu sudah mulai susah. Jadi hampir sama di semua tempat ya, hampir sama di semua tempat. Karena Kabupaten Tanggamus ini kan ada beberapa juga penduduknya di pulau. Ya. Nah, seperti Pulau Tabuan. Karena geografis Tanggamus ini ya juga ada itu tadi beberapa yang tinggal di daerah kepulauan. Nah, itu seperti apa Pak Kadis? Bahkan kalau yang daerah-daerah yang terkonsentrasi itu ada perhatian khusus Pak ya. Jadi pada saat pelaksanaan vaksinasi di Pulau Tabuhan kebetulan bahkan pimpinan kita juga bisa langsung ke sana. Ibu Bupati, kemudian untuk jadwal vaksinasi dosis kedua yang akan dijadwalkan di akhir Februari nanti itu rencananya Bapak Wakil Bupati, kemudian Pak Dandim dan dari Forkopimda yang lain juga akan hadir ke sana untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua. Artinya ada kepastian, justru ada kepastian terhadap pencapaian target. Bahkan kalau kita melihat di Pulau Tabuhan yang penduduknya 6 ribuan itu 4 ribu itu kemarin sudah hampir divaksinasi ya. Jadi akan bahkan lebih terkonsentrasi. Yang susah itu kan adalah di daerah-daerah yang di luar kepulauan ini, mereka dengan mobilisasi yang sangat tinggi dengan alasan yang ada di umbulan dan sebagainya atau melaksanakan bisnis dan sebagainya, sehingga pada saat penjadwalan vaksinasi itu mereka lebih mementingkan untuk keperluan ekonominya gitu kan. Makanya pemerintah daerah selalu membuat strategi bagaimana daerah-daerah yang sulit itu dipastikan untuk terakses untuk vaksinasi. Kemudian Pak Kadis, kalau kemarin waktu baru-baru pandemi COVID termasuk varian Delta kemarin, semua pasien yang di rumah sakit itu kan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Kalau sekarang ini yang Omikron masih enggak gitu? Ya sekarang kita belum berbicara Omikron ya. Karena memang konfirmasi Omikron itu kan tadi saya katakan melalui proses yang panjang. Tapi semua kasus COVID yang dengan gejala-gejala yang memenuhi syarat untuk dirawat di rumah sakit itu semua tetap mendapatkan masih ditanggung pemerintah. Dari pemerintah. Hanya memang kan sekarang dibatasi untuk gejala-gejala yang berat, ya, gejala-gejala yang berat dengan komorbid dan sebagainya. Tapi ketika mereka datang ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit tetap dilayani gitu ya. Dilayani, ya. Baik. Nah ini Bu Dokter, orang ini hampir 2 tahun ini kan lalu bicara COVID gitu. Sementara ya penyakit ini kan bukan COVID aja. Apalagi seperti sekarang ini musim hujan, DBD gitu kan. Apa sekarang penyakit yang perlu diwaspadai selain COVID, Bu Dokter? Kalau kita berbicara penyakit yang bersifat seperti ini pandemi, artinya
kalau untuk COVID kan sudah jelas ya ini pandemi, tapi di luar itu ada penyakit-penyakit yang kalau bahasa umumnya kita sebut sebagai musiman. Iya. Nah, penyakit-penyakit musiman ini yang seperti pada saat ini yang cukup tinggi juga kejadian di rumah sakit adalah DBD. Nah, untuk antisipasi masalah penyakit lain ini kami kita tahu bahwa fasilitas rujukan untuk fasilitas kesehatan lanjutan yang ada di Kabupaten Tanggamus yang milik pemerintah daerah adalah satu-satunya RSUD Batinlauna. Oke. Artinya kami walaupun kami sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID di Kabupaten Tanggamus, kami juga tidak bisa menyampingkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lain. Tapi nggak dicampur ya Bu? Tidak. Ada ruang isolasi. Nanti DBD-nya sembuh, COVID-nya datang gitu. Iya, itu dibedakan. Tempat perawatan dibedakan. Sekarang berapa kasus Bu DBD di Tanggamus? Kalau data kasus DBD-nya mungkin yang lebih tahu dari Dinas Kesehatan. Oke. Iya, tapi kalau untuk di gambaran di RSUD sekarang kami masih merawat baik itu di ruangan kelas penyakit dalam. Sekarang tengah merawat juga yang DBD. Masih ada kasus DBD. Ada berapa kasus Pak Kadis DBD Tanggamus? Ya, memang DBD itu identik dengan musim hujan, Pak ya. Iya. Dan musim hujan itu biasanya naiknya mulai dari akhir tahun, kemudian di puncak-puncaknya nanti di Maret biasanya. Oke. Di Kabupaten Tanggamus tahun ini aja sudah ada sekitar 83 ya, 83 atau 82. 83. Ya, jadi Positif DBD. ya positif DBD. Dan memang ya penyebarannya ya sekali lagi itu juga dari mobilisasi ya, dari mobilisasi penduduk. Akhirnya setiap masih ada aktivitas ekonomi, potensi penularan demam berdarah. Justru ini lebih tinggi dari COVID. Ya Pak Kadis. Oh iya sebetulnya. Iya. Dan sama-sama virus. Iya. Benar. Dan sama-sama virus. Iya. Resikonya juga termasuk tinggi juga ini. Resikonya termasuk tinggi. Jadi memang demam berdarah itu juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pencegahannya. Oke. Di Kabupaten Tanggamus itu ada program satu rumah satu jumantik, juru pemantau jentik. Jadi penularan terjadi apabila memang ada vektornya, ya kan, nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu kan mempunyai siklus juga, ya, mempunyai siklus dan dia biasa bereproduksi di air yang bening. Nah, itu ada di rumah, kan ya, ada di rumah masing-masing. Sekarang kalau kita melihat kalau air di rumah itu penampungan yang dia tidak bersentuhan dengan tanah, ini karakteristiknya seperti itu Pak. Jadi kenapa seperti itu? Ya itu memang udah takdir dari sana. Karakteristiknya ada air yang bening, kemudian dia tidak langsung menyentuh ke tanah, artinya bukan tempatnya bukan tanah. Apakah itu bak atau bukan? Itu ada tempat induk jentik Aedes aegypti. Nah, ini mutlak partisipasi masyarakat dalam rangka membasmi jentiknya ini. Kalau jentiknya nanti sudah dibasmi dengan dikuras seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena siklusnya kan adalah 7 sampai 14 hari. Nah, dengan jentiknya mati berarti kan putus rantainya. Iya. Nanti tinggal nyamuknya disemprot atau dan sebagainya. Nah, tapi ini memerlukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus. Nah, inilah partisipasi masyarakat di situ yang harus berperan di dalam pencegahan demam berdarah. Nah, kasus kita DBD naik karena memang konsentrasi kita, masyarakat kita masih berorientasi pada COVID terus. Iya, ya kan, ya? terkonsentrasi di sana. Terkonsentrasi ke situ. Sementara untuk melihat bak mandi kita apakah seminggu sekali dikuras atau belum, itu sesuatu yang nanti dulu lah gitu kan ya, karena masih ada ketakutan yang lain gitu kan. Iya. Pandemi jadi ini kurang prioritas gitu ya. Ya, karena kan pandemi itu kan gemanya karena pandemi jadi ketakutannya lebih tinggi. Padahal demam berdarah kalau sampai dia terlambat merujuk ya, sampai dengan shock dan sebagainya, itu sampai ke kematiannya lebih potensial kematian gitu kan ya, kalau dia sampai terlambat merujuk. Nah, itulah artinya di luar itu juga masih banyak penyakit menular yang harus kita tangani yang berbasis masyarakat, yang berbasis masyarakat. Sekali lagi, partisipasi masyarakat di dalam pencegahan kesehatan itu memang harus kita perkuat lagi. Iya. Jadi himbauannya ini Pak Kadis dengan masyarakat. Kalau himbauan terkait dengan penyakit menular tadi ya, masyarakat harus rajin melakukan 3M tadi itu kan, menguras, menutup dan mengubur tempat-tempat yang ada jentik demam berdarah itu. Nah, untuk tahu kapan menguras, kapan mengubur, kapan menutup, berarti kan harus dipantau jentik itu. Makanya ada juru pemantau jentik. Nah, juru pemantau jentik itu yang lebih efektif adalah setiap kakak 1 orang yang anggota keluarga itu. Kalau juru pemantau jentik itu dari kader atau dari kapan dia mau ke rumah-rumah, nggak ada waktu. Makanya 3M ini sangat penting untuk pencegahan demam berdarah. Kemudian apabila masyarakat juga harus mengenali gejala-gejala demam berdarah, ya kan ya. Kalau memang dia sudah demam, kemudian sudah ada bintik-bintik, segera harus ke vaskes.
Karena keterlambatan penanganan demam berdarah akan sampai kepada stadium yang lebih parah. Di SS Dengue-Shock Syndrome itu kematiannya lebih cepat. Jadi ada dua sisi yang harus kewaspadaan sama pencegahannya. Iya. Ini tugas Pak Ustadz lagi nih, ya, menyampaikan ini dengan jemaah ini. Insyaallah. Baik, jadi ini tidak terasa kita ini sudah ngobrol-ngobrol, diskusi selama 1 jam. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, ini terakhir closing statement dimulai dari Bu Dokter dulu. Silakan Bu Dokter. Baik, saya pribadi pastinya kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Saya rasa seluruh masyarakat kita juga sudah merasa capek, sudah lelah, begitu banyak sektor yang terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi yang namanya penyakit yang disebabkan oleh ada satu faktor penyebab seperti virus atau bakteri atau yang lainnya, saya rasa kita bisa berprinsip sama yang disampaikan Pak Ismail tadi, bahwa dengan prinsip sederhana bahwa kita berpikir saya tidak mau tertular dan saya juga tidak mau menularkan, di sini kita berharap bisa kita putus penularan virus ini. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa virus ini tidak akan hidup tanpa ada host. Kita tidak mungkin mengedukasi si virus, yang kita edukasi adalah diri kita sendiri. Saya tidak mau tertular dengan saya terapkan prokes pada diri saya dan keluarga saya. Saya tidak mau anggota keluarga saya ataupun siapapun yang dekat saya tertular dengan mematuhi prokes yang sudah ditetapkan. Cukup dengan 3M, sangat simpel. Itu ajaran yang sebenarnya sudah sangat simpel bisa kita laksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, batasi mobilitas, ditambah dengan mendukung vaksinasi. Maka harapan kita untuk pandemi ini segera berakhir, insya Allah akan bisa kita capai. Tapi kalau dari kita sendiri masih berpikir bahwa pandemi adalah hal yang biasa, sekarang kondisi sudah normal, tidak perlu kita waspada lagi, ini akan berpotensi akan membuatkan terjadi lagi lonjakan-lonjakan, jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kami sebagai tenaga kesehatan sebenarnya tidak berharap kami berada di garda terdepan. Garda terdepan kita harapkan adalah pada diri kita sendiri, pada diri masyarakat kita sendiri. Dengan kita mengantisipasi bahwa kita tidak mau menjadi orang yang tertular COVID, tidak mau menjadi orang yang menularkan COVID ataupun penyakit apapun yang ada di dunia ini, maka segala permasalahan kesehatan di dunia kan bisa kita atasi. Saya rasa harapan kita untuk sama-sama berakhirnya pandemi ini tidak akan menjadi suatu harapan kosong. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan closing statement juga Pak Kadis. Kalau masyarakat ingin vaksin, mereka kemana? Gitu. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak. Jadi sampai sebelum closing statement, kalau masyarakat mau vaksin, kita sebetulnya sudah membuka beberapa gerai-gerai vaksinasi Pak ya. Kalau untuk dosis pertama itu pelaksanaan vaksinasi bahkan sampai petugas kesehatan yang bermobilisasi ke masyarakat, di mana termasuk juga di desa, bahkan di sekolahan dan sebagainya. Tapi untuk vaksinasi dosis kedua, kalau memang sudah terjadwal, kemudian karena vaksin ini kan satu vial ada beberapa dosis ya, maka itu yang harus kita pertimbangkan adalah efektivitas dari dosis itu. Kalau memang memungkinkan mengelompok di satu tempat, nanti petugas kesehatan yang mobile. Karena makanya di sini pelaksanaan vaksinasi itu bukan mutlak menjadi domainnya orang kesehatan, tapi bagaimana kepala desa, camat itu memobilisasi sasaran, kemudian mereka berkoordinasi dengan kesehatan. Oh, di sana ada sasaran sekian. Nah, kalau memang seperti itu, petugas kesehatan yang datang ke sana. Sehingga memang masyarakat tidak harus mencari juga di Google di mana pelayanan vaksinasi. Kalau untuk di Tanggamus, itu kan ya bisa koordinasi dengan pihak kepala pekornya. Nanti petugas kesehatan yang menyesuaikan, ya petugas kesehatan yang menyesuaikan. Hanya kalau untuk dosis ketiga memang kemarin masih kita konsentrasikan di Vaskes, di puskesmas dan sebagainya, karena memang orang-orangnya masih sangat sedikit. Itu yang untuk pelaksanaan vaksin. Jadi masyarakat tidak terlalu harus bingung. Berkoordinasilah atau bertanya kepada aparat PEKON, nanti akan terfasilitasi di mana akan mendapatkan vaksinasi. Ini yang berat itu adalah kemauan masyarakat untuk divaksin sebenarnya Pak. Kemauan masyarakat untuk divaksin. Jadi untuk closing statement dari Dinas Kesehatan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, pada prinsipnya ada dua komponen dalam penanganan penyakit, itu ada pencegahan dan penanganan. Ya. Kalau kita sudah berbicara penanganan, sudah cukup
mahal harganya kan ya, berapa juta yang harus dikeluarkan untuk pengobatan ya, sampai kepada yang lebih parah lagi termasuk juga COVID. Tapi karena semua itu bisa dicegah, maka itu harus dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Kita tetap sama himbauannya seperti yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, jaga protokol kesehatan dan pastikan bahwa kita sudah tervaksinasi. Karena dengan kita sudah tervaksinasi, walaupun kita terpaksa terpapar karena memang masih ada potensi penularan, itu tingkat keparahannya akan berkurang, daya tahan kita akan lebih bagus lagi. Nah, protokol kesehatan ini memang tadi didomain dengan penggunaan masker yang masih sangat lemah di masyarakat kita. Sehingga memang edukasi ke arah sana harus kita sama-sama dukung dari semua pihak, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan ini tetap kita lakukan. Karena pandemi ini yang tadinya kita berpikir sudah berakhir, ternyata juga tidak berakhir. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan jurnal dari WHO, ada son of Omicron. Jadi anaknya Omicron di Afrika Tengah itu, di Afrika Tengah sudah ada. Nanti bisa lagi ada grandson, cucunya Omicron, bisa jadi seperti itu. Artinya kita jangan berpikir bahwa ini akan selesai gitu kan. Bahkan kalau ahli-ahli epidemiologi berharap ini nanti begitu pandemi terkendali, tapi juga harus ada aman dan terkendali. Kalau hanya terkendali tapi belum aman terkendali, ini belum enak. Kalau sudah aman terkendali, ini akan menjadi pandemi biasa. Epidemi akan menjadi epidemi. Kalau udah epidemi, berarti nanti masyarakat akan memperlakukan virus itu seperti kita kena flu biasa. Kita sakit, kita berobat, istirahat dan sebagainya. Jadi tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Jadi makanya sekali lagi tegakkan protokol kesehatan terutama masker. Kemudian sama-sama kita kasih tahu apabila ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID, segera untuk menghubungi petugas kesehatan. Karena di masing-masing desa itu ada posko COVID tingkat desa, yang di situ ada sinergitas antara petugas kesehatan, aparat PEKON, Babinsa dan Babin Kapitmas. Kemudian orang-orang yang habis melakukan perjalanan itu agar segera melapor ke petugas kesehatan untuk dilakukan testing, ya kan? Kita tidak tahu dari Jakarta, kemudian di sana juga ketemu orang yang barusan dari luar negeri dan sebagainya. Harus kita lakukan testing. Apabila memang itu positif, berarti harus isolasi. Isolasi bisa isolasi mandiri kalau tidak ada gejala atau gejala ringan, atau dirujuk ke rumah sakit. Artinya bahwa kewaspadaan ini harus kita lakukan di semua level, ya, di semua level. Orang-orang yang demam, orang-orang yang dari perjalanan. Nah, ini adalah faktor kejujuran. Nah, kalau sudah berbicara kejujuran, mungkin Pak Ismail nanti lebih domain untuk memberikan closing statement-nya, karena memang kepedulian kita terhadap diri sendiri, itu yang tadi disampaikan oleh Direktur, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Nah, terakhir ini Pak Ismail. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Iya. Jadi bahwa memang kita ini ingin sekali untuk kembali berkumpul bersama, baik itu dalam pengajian maupun dalam beribadah pada semua para tokoh agama, kemudian umat dan seluruh masyarakat. Namun dalam hal ini ada kaidah usul fikih namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil suatu kebaikan. Kemudian tasarruful imam manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan ataupun upaya pemerintah itu berdasarkan daripada kemaslahatan. Maka ketika seperti itu kita mengambil dalil ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Maka oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh umat dari seluruh agama di Kabupaten Tanggamus, kita sama-sama bersinergi, sama-sama menjaga kesehatan di tempat ibadah masing-masing. Kita pastikan protokol kesehatannya berjalan, dan bagi orang yang dari luar daerah mohon untuk tidak dulu masuk ke tempat peribadahan, dan juga mohon juga kepada pemerintah agar tidak bosan-bosannya
melalui Satgas Covid-nya untuk juga bersama-sama menghimbau kepada masyarakatnya, dan mungkin apabila di situ fasilitasnya tidak ada seperti tempat cuci tangan dan persediaan masker yang terkadang masyarakat mau ibadah itu lupa masker, berarti di situ pun kita bersama-sama harus mempersiapkan, baik itu dari tokoh agama maupun mungkin di pemerintah di pakuan masing-masing. Jadi itu sekali lagi sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh jamaah dari seluruh agama, mari kita dukung pemerintah dalam menjaga kesehatan. Terlebih juga kita sampaikan agar seluruh masyarakat, seluruh umat kita juga sukseskan vaksin ini, dan kita dengan adanya kita semuanya sudah vaksin, mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah dan Tuhan yang Maha Esa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ketiga narasumber saya yang luar biasa, diskusi yang luar biasa, tapi karena waktu yang terbatas, kita sudah diskusi lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan manfaat kepada pemirsa kita di rumah, khususnya kepada masyarakat kita dimanapun berada. Pemirsa Kupas Televisi, demikian tadi diskusi kami dengan 3 narasumber yang luar biasa. Semoga diskusi hari ini menambah pengetahuan, ilmu bagi kita semua, sehingga kita semua sehat dan produktif di masa pandemi. Dan satu lagi, kita sama-sama mendukung, mensukseskan program percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, terkhusus di Kabupaten Tanggamus. Saya Donald Haris Sihotam pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam talkshow berikutnya dengan tema-tema yang baru dan narasumber yang luar biasa. Terima kasih.